Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda kelas 5 Ibnu Nafis SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sholih-sholihah insyaallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kembali ya, PAIBP-nya, dan semoga Allah selalu membimbing, meridhoi kita dalam pembelajaran jarak jauh ini, dan semoga Allah segera mengangkat ya virus corona ini, masa pandemi ini, menggantinya ya, Allah menggantinya dengan rahmatnya, dan semoga kita dipertemukan kembali langsung ya di sekolah insyaallah, dan semoga digantinya ya masa pandemi ini dengan masa yang normal, yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap ya semangat belajarnya, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita bisa mengisi masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk hari ini kita melanjutkan PAIBP-nya, ananda sekalian, pelajaran 5 ya. Kita melanjutkan dirosah ya. Pada pelajaran 5, Rasulullah idolaku. Tapi sebelumnya tetap ya, mari kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, berittiba kepadanya dan istiqomah ya untuk meneladani apa-apa yang sudah diwariskan kepada kita, dan semoga dengan seperti itu kelak di yaumul akhir khususnya ya kita mendapatkan syafaatnya. Selain itu tentunya insya Allah ya, sebelum kita mendapatkan syafaatnya, ketika kita istiqomah bersolawat berittiba kepada Rasulullah, kita di dunia juga akan mendapatkan kebaikan ya, kemuliaan, keselamatan insya Allah ya, karena apa-apa yang sudah Rasulullah ajarkan tentunya untuk kebaikan, kebahagiaan juga keselamatan ya kita semuanya ya, fid dunya wal akhirah insya Allah. Baik ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ya, kita lanjutkan. Setelah tadi kita bersiap dan berdoa belajar, kita lanjutkan dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan melancar juga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini ya dirosahnya ya kita lanjutkan ya. Kalau sebelumnya kita mengenal kisah ya teladan dari Nabi Daud, dilanjutkan Nabi Sulaiman, dan hari ini kita akan mengenal ya sosok Nabi Ilyas yang luar biasa. Untuk itu mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk kita belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya yuk kita simak ya sebuah nasid ya tentang nabi-nabi. Selamat menyaksikan. Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? 6 perkara. Perkara yang ketiga, percaya kepada Rasul. Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul? Ya. Abang Barahan ada lagu tentang Nabi Rasul. Mari kita nyanyi sama-sama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa.
nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawwir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya il-mursalin, kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawwir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Nawwir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Masya Allah. Ya, luar biasa ya nasyid tadi tentang nabi-nabi ya, 25 nabi. Betul-betul semoga menguatkan kita ya, meyakini bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang mulia, yang patut kita untuk bisa mengetahui ya kisahnya, dan kita berkewajiban untuk bagaimana nanti bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya ya nanti kita bersama-sama mencoba ya untuk menyimak sebuah video pembelajaran tentang Nabi Ilyas. Semoga dengan video pembelajaran tadi ya kita akan lebih mengenal ya sosok Nabi Ilyas terkait kisahnya ya, dan kita bisa meneladani ya keteladanan yang dicontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah SWT, mari ya kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan dan dipersiapkan ya dengan sebaik-baiknya untuk bisa menyimak, dan tentunya ya nanti ananda-ananda bisa melihat juga pada buku ya di halaman 42 ya, 42 sampai 43 untuk nanti melengkapi dari video pembelajaran berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Quran Surat As-Saffat ayat 123. Pada saat itu, kaum Bani Israel menyembah patung berhala bernama Baal. Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah bersama Nabi Ilyasa alaihi salam. Berulang kali Nabi Ilyas alaihi salam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan hendak membunuhnya. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ilyas alaihi salam untuk bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya, banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihi salam itu benar. Kini, mereka pun mencari Nabi Ilyas alaihi salam untuk bertaubat. Akhirnya, Nabi Ilyas alaihi salam ditemukan bersama Nabi Ilyasa, dan mereka meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihi salam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, kaum Bani Israel pun kembali hidup taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah adik-adik, dalam kisah keteladanan tadi, kita bisa mengambil hikmah bahwa yang pertama, kita harus senantiasa bersabar dalam menghadapi cobaan. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihi salam yang senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka. Beliau pun tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah tempat kita meminta. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihi salam yang selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa taat kepada Allah. Karena bagi umat manusia yang durhaka, Allah akan menurunkan malapetaka atau siksaan. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Sekian saja video yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan video pembelajaran ya terkait kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, kita betul-betul bisa meneladaninya ya, bagaimana sosok Nabi Ilyas alaihissalam yang gigih dalam berdakwah meskipun ditanggapi dengan negatif begitu ya, tapi tetap bersungguh-sungguh ya. Dan tentunya sikap ini yang perlu kita contoh ya, yang tadi sudah disebutkan ya, kisah-kisah keteladanan-keteladanannya ya, yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ya.
Untuk itu ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga nilai-nilai ya perjuangan yang sudah tadi disampaikan ya terkait Nabi Ilyas betul-betul nanti kita bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tadi dalam Quran As-Saffat ya disebutkan ya, As-Saffat ayat 123, wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Jadi ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Quran As-Saffat tadi ayat 123 ya menegaskan bahwa Nabi Ilyas itu termasuk Rasulullah. Untuk itu ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ya dengan kisah tadi betul-betul akan semakin menyemangati kita bersama-sama ya untuk bagaimana senantiasa berbuat baik ya dan menyebarkan kebaikan di lingkungan ya terdekat kita, keluarga ya, masyarakat, dan tentunya semuanya kita niatkan untuk mencari keridhaan ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah cukup ya untuk pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama mengakhiri ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan penutup hamdalah Allah akan selalu mencurahkan keridhaannya, keberkahannya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Ustaz Sumari mengucapkan banyak terima kasih untuk kesungguhan, tanggung jawab ananda-ananda sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini dengan sungguh-sungguh, dan tidak lupa ya nanti untuk tugasnya bisa dikerjakan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ustaz Sumari akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.